Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, salam budaya bagi kita semua. Di sini saya sebagai narator ingin menceritakan simulasi penyelesaian perselisihan tentang tuntutan kenaikan upah pekerja, pengusaha, dan dinaskah. Di sebuah kota industri yang sibuk, tercipta cerita tentang hubungan kerja antara pekerja, pengusaha, dan dinaskah. Sebagai pengawasan dan mediator yang berperan penting menjaga keadilan serta keseimbangan. Baik, awal cerita ini bermula di penghujung tahun 2024 ketika para pekerja di PT Garuda Nusantara Industri, sebuah perusahaan manufaktur padat karya, mulai menyuarakan tuntutan mereka kenaikan UPM, yaitu upah minimum provinsi yang lebih adil dan manusiawi. Meskipun aspirasi tersebut telah beberapa kali disampaikan langsung kepada manajemen perusahaan, respon yang diterima belum memuaskan. Situasi ini mendorong sejumlah perwakilan pekerja untuk melapor dan meminta bantuan dari Dinas Ketenagakerjaan agar masalah ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas. Permisi Bapak, maaf mengganggu waktunya. Saya mewakili rekan-rekan pekerja ingin menyampaikan langsung keluhan dan tuntutan yang sedang ramai dibicarakan. Saya melihat berita aksi kalian pagi ini. Tuntutan kenaikan UPM ke angka 5.400.000 ya? Benar Pak, kenaikan UMP sebelumnya belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apalagi biaya hidup di Jakarta sangat tinggi, seperti sewa tempat tinggal, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari makin mahal. Kami hanya ingin upah yang layak Bapak. Mohon atas pengertiannya Pak Rafli. Saya paham itu Nisa, tapi jujur kondisi perusahaan sedang tidak stabil. Bahkan industri padat karya seperti belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. Apalagi dengan adanya kenaikan upah secara drastis, bisa berdampak ke operasional, bahkan bisa berisiko PHK. Kami bisa memahami kesulitan itu Pak, tapi tetap hak kami sebagai pekerja harus diperhatikan dan kami berharap ada solusi yang adil, bukan sekedar janji. Baik, saya tidak ingin hubungan kita retak. Saya akan menyiapkan data kondisi keuangan perusahaan dan siap kalau ada mediasi dari Dinasker, kita bahas secara terbuka. Itu yang kami harapkan Pak, dialog yang nyata dan bukan penundaan. Kalau begitu, kita sama-sama mencari jalan terbaik. Terima kasih sudah datang langsung menyampaikan hal ini. Selamat datang, kami di Dinaskar hadir untuk menjadi penghubung antara pekerja dan pengusaha agar hak dan kewajiban masing-masing bisa terpenuhi secara adil sesuai dengan pasal 3 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Silakan, Bu Nisa sampaikan dulu dari pihak pekerja. Terima kasih Bu Najwa, kami menuntut kenaikan UMP karena berdasarkan survei kebutuhan hidup layak di Jakarta, angka minimum seharusnya di angka 5,3 juta dan hak atas pengupahan yang adil juga diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kami berharap tuntutan kami bisa dipertimbangkan secara objektif. Saya mengerti, tetapi saya tidak menolak untuk berdialog. Namun, kondisi keuangan perusahaan sedang berat. Banyak sektor industri padat karya belum pulih pasca pandemi. Kami ingin keputusan yang adil untuk kedua belah pihak. Kami juga ingin tetap taat pada hukum, termasuk ketentuan dalam Perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang memperhitungkan inflasi dan Ini pertumbuhan masalah ekonomi. serius yang harus diselesaikan demi kepentingan bersama. Baik, kami akan memverifikasi data dan memfasilitasi kesepakatan sesuai prinsip hubungan industrial. Tujuan utama kami adalah menciptakan keadilan dan keseimbangan. Hasil dari mediasi ini akan dituangkan secara tertulis dan kami pantau pelaksanaannya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Baik, setelah mempertimbangkan hasil survei kebutuhan hidup layak, data inflasi tahunan dan kemampuan lunasan, serta mendengar secara kedua pihak ini, maka mediasi menyepakati bahwa UPM ditetapkan sebesar 5,25 juta. Angka itu memang belum sepenuhnya seperti yang kami harapkan, tapi kami menghargai proses ini. Yang paling penting, suara kami didengar dan data kami dijadikan dasar.
Saya juga berterima kasih. Dengan angka ini, kami bisa menjaga stabilitas perusahaan dan tetap menjamin keberlangsungan kerja para karyawan. Baik, kesepakatan ini akan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani bersama sesuai amanat pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Hasil mediasi yang disetujui bersama memiliki kekuatan hukum dan wajib dilaksanakan. Kami akan terus memantau implementasinya, terutama agar tidak berhenti hanya di atas kertas. Dan kami berkomitmen menyesuaikan struktur penggajian serta menyampaikan informasi dengan transparan kepada seluruh pekerja. Ekspresi sikap kooperatif kedua belah pihak. Ini contoh bahwa penyelesaian perselisihan tak harus bermusuhan, tapi bisa secara konstruktif dan martabat. Silakan tanda tangan. Terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah, setelah mediasi tripartit disahkan, perusahaan sudah mulai menyesuaikan upah sesuai UMP yang baru, yaitu di angka 5,25 juta. Memang belum sepenuhnya seperti tuntutan awal, tapi ini jauh lebih baik. Kami selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan kalian, karena tanpa kalian perusahaan tidak bisa berjalan. Terima kasih atas kerja keras dan kesabaran kalian. Saya senang mendengar bahwa kesepakatan UMP 5,25 juta sudah mulai diterapkan di lapangan mediasi kemarin, bukan akhir tapi awal dari hubungan kerja yang adil dan berkelanjutan. Benar, Bu. Terima kasih atas fasilitas di Snaker. Kami merasa dihargai karena suara kami didengar. Ini bukan soal angka semata, tapi soal martabat pekerja. Kami juga belajar banyak dari proses ini. Dengan data yang terbuka dan komunikasi yang baik, ternyata solusi bisa ditemukan tanpa konflik besar. Kami siap melanjutkan dialog rutin ke depan. Itulah inti dari hubungan industrial yang harmonis, tiga pihak berjalan bersama, bukan saling berhadapan. Jika semua pihak berkomitmen, maka kesejahteraan dan stabilitas usaha bisa jalan berdampingan. Kami siap menjaga produktivitas, asal hak kami tetap dilindungi. Dan kami siap menjaga hak pekerja, karena tanpa mereka industri tidak akan mungkin maju. Terima kasih. Mari kita buktikan bahwa penyelesaian damai bukan kelemahan, tapi kekuatan yang membangun masa depan. Baik, kali ini kita sudah berada di penghujung permasalahan antara pengusaha dan pekerja. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari video dari kelompok kami adalah hubungan industrial bukan sekedar persoalan angka dalam slip gaji. Ia menyentuh rasa keadilan, kepercayaan, dan keberanian untuk duduk bersama di tengah perbedaan. Ketika suara pekerja di PT Garuda Nusantara Industri didengar, ketika manajemen membuka ruang dialog, dan ketika negara hadir sebagai penegak yang adil, maka keadilan tidak lagi menjadi harapan semata, tapi kenyataan. Mediasi bukan kelemahan, ia adalah kekuatan, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menyelesaikan masalah dengan musyawarah, bukan permusuhan. Di ruang mediasi inilah satu kesepakatan lahir, dan disinilah kita belajar bahwa keadilan di tempat kerja bukan hanya urusan satu pihak, melainkan tanggung jawab kebersamaan setara pekerja, pengusaha, dan negara. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.